Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Rukmana dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Kyai Ahmad Siddiq Jember di kelas B4 dengan NIM 2121010200024. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan kurikulum menurut Undang-Undang Sidiknas dan menurut otonomi daerah untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum ujian tengah semester 2. Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama dan berdasarkan moral estetika, etis, dan dinamis sangat bergantung kepada pendidikan dan hukum. Namun, pendidikan jika tidak didukung oleh hukum, maka pendidikan pun akan sirna dan sulit untuk dikembangkan. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan juga berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 yang berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun tidak selesai di situ, masih ada perubahan lagi, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 yang berisi tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di dalamnya disebutkan yakni ada 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama yaitu standar isi, yang kedua standar kompetensi lulusan, kemudian standar proses, standar penilaian, standar sarana prasarana, standar tendik, standar biaya, dan yang terakhir yaitu standar pengelolaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan wewenang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini memberikan peluang kepada pihak daerah untuk merumuskan dan menetapkan kurikulum yang sesuai dengan ciri khas daerah yang bersangkutan, baik segi kultural, sosial, maupun ekonomi. Kemudian pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan juga diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Adapun prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditandatangani pemerintahan pusat, yaitu seperti agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan moneter atau fiskal, politik luar negeri dan dalam negeri, serta sejumlah kewenangan bidang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.